Si ya, ada yang mau berbagi cerita pagi hari ini? Ada? Silahkan. Saya mau bagi cerita, Bu. Oh ya, silahkan Bu Lydia. Ini luar biasa Bu Lydia. Karena saya sering posting-posting di status, ada yang komen saya, kamu ini ya, apa istilahnya, eh apa dibilangnya tuh? Jualan, jualan atau mie. Bukan, apa pakai dia bahasa tuh, aduh lupa saya. Terus ada lagi yang bilang, oh sudah jadi bos ya, katanya begitu. Oh, Saya diam-diamin aja. Tak maksudnya dia ejek atau apa, saya pikir masa bodoh lah, nanti juga mereka akan lihat, saya pikir begitu. Oh vendor, ada yang bilang, oh kamu jadi vendor ya, kata. terus? Saya bilang saya pakai produknya, saya bilang gitu kan, kalau mau coba ayo dah lah, mahal, dia bilang zaman sekarang kan sudah susah, katanya begitu. Ngapain lagi nak beli-beli yang itu, aku sih beli yang murah-murah aja, katanya. Ya udah, akhirnya sudah, daripada perpanjang, yang penting kan nanti mereka lihat hasilnya, pikir begitu. Ah, jadi Itu gini Bu, aja ceritanya. caranya gimana untuk orang yang menolak seperti itu ya? Jadi dia kan takut mahal nih, ya kan? Terus memikirkan bahwa aku sudah jadi bos nih, gitu ya. Nah, caranya adalah dengan, aku kasih tahu, kamu masalahnya belum nyicipin atau mencoba produknya, gitu loh. Kamu belum mau terbuka untuk aku mencoba kasih tunjuk produknya aja. Aku nggak jualan, karena di Atomi nggak jualan, nggak boleh jualan. Itu ditekanin, Bu. Ya, ini penting banget. Ya, ketika kita mampu seperti itu, mosok sih. Nah, apalagi kalau Bu Lydia bisa memberikan misalnya kopi satu lah untuk mereka cicipin, terus tebak-tebakan harga seperti itu ya. Kemudian diliatin Bu, nih lihat ya, aku belanjanya di sini. Harganya kopi isi 50, 135.000. Oke? Sekarang coba kamu download di aplikasi Atomi ya, atau melihat websitenya. Di HP-mu harganya berapa? Sama nggak dengan aku? Nah, terus kita ngomong ya, hargaku kalau aku jualan ya, aku pasti akan ngambil untung kan? Harganya pasti beda dengan kamu. Nah, ini sama apa enggak? Ayo tunjukin, saya tunjukin. Jadi kita harus berani berkata bahwa kita enggak jualan. Kita harus berani membranding diri kita ya, bahwa kita ini bukan pedagang. Begitu. Ini penting banget teman-teman. Wis toh, enggak ada yang lain selain ini. Kenapa? Pada hakikatnya, serupiah pun orang nggak mau ngasih keuntungan ke orang lain. Pada hakikatnya seperti itu. Kasarannya gini loh ya, eh, di pasar kita melihat embok-embok ya, orang yang sudah tua dan kelihatan jualannya hanya kangkung paling berapa biji, berapa ikat ya, kemudian ada pepaya satu, kemudian ada kacang panjang cuman berapa ikat ya. Saya kadang miris, masih ada orang yang menawar gitu loh. Padahal kalau aku lihat orangnya itu yo pakaiannya bersih ya seperti itu. Nah, artinya apa? Orang sekaya apapun, dia tidak mau memberikan keuntungan apapun untuk penjual. Sebenarnya begitu, ya. Makanya kita harus membranding diri kita bahwa kita tuh nggak jualan dan ini memang seharusnya begitu. Chairman kita kan ngomong, jualah untuk dirimu sendiri. Ke orang lain nggak perlu jualan. Itu loh, ya kan? Nah, ini ya. Eh Ida, eh ap- ya, pertanyaan selanjutnya Bu Ida. ya, Kalau oke. misalnya nih,
eh saya nggak jualan. Nah terus kan untung opo, kon kok cek gedune apa sharing-sharing gitu. Untungmu apa kalau kamu nggak jualan? Pasti Ya, pertanyaan begitu, Bu. ya, ini bagus banget. Terus untungmu apa? Kamu ngapusi nek ora dodolan. Nah, tak kasih tahu, untungku itu aku sekarang tuh ibaratnya petani nanem, nanem benih. Ketika aku nanam benih, benih ini tumbuh. Tumbuh pertama mungkin baru tunas, dia mau mencoba produknya. Bukan aku ngambil keuntungan dari kamu, tapi aku dikasih komisi sama Atomi, gitu loh. Lo nyatanya kan harganya sama, ya kan? Aku nggak ngambil keuntungan dari kamu. Yang ngasih komisi itu perusahaan. Ketika aku menanam benih, benihku itu bertumbuh tunas, gitu loh. Nah, ketika nanti terus bertumbuh menjadi besar, 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 berbuah, aku berhak atas buah ini juga. Dan yang ngasih siapa? Bukan kamu juga, perusahaan, gitu. Jadi kita itu bukan affiliate, bukan ya, teman-teman jangan salah. Kita juga bukan endorse, bukan ya, tetapi kita ini seperti dikasih mesin uang, kita ini seperti dikasih sebuah lahan yang besar yang siap untuk kita tanemin. Anda tinggal mau membahasakannya apa. Kalau saya bilang ya, Atomi ini mesin uang untuk kita sebagai pebisnis. Tetapi kalau kita mau membahasakan mesin uang, maka mungkin akan ngomong, wah berarti aku menjadi diperes ya untuk kamu dapat duit ya. Nah, akan seperti itu. Ini kita bicara mesin uang adalah untuk diri kita sebagai seorang pebisnis. Tetapi ketika kita bicara ke orang, ini seperti kita nanem aja udah. Ya, ketika kita dapat apa namanya dapat ID kita, itu seperti kita dikasih tahu, nih, Welly Chan, aku kasih kamu tanah, sebidang tanah ya untuk kamu. Nah, ini kan baru ngomong bahwa Koweli dapat sebidang tanah, ya. Sudah aku catat bahwa ini milikmu. Nah, tapi namanya kita pemilik tanah harus disertifikat, betul? Disertifikatkan supaya itu betul-betul seluruh isinya dan hasil nantinya ketika kita kelola itu menjadi hak milik kita, ya. Nah, jadi kemudian apa? Jadi kemudian kita harus mensertifikatkan dengan apa? Kita belanja produk untuk kita 10.000 poin. Nah, itu sertifikatnya, ya. Setelah mendapatkan sertifikat, lalu Anda mengelola atau mau dibiarin tanah itu terserah Anda. Kalau Anda biarkan, berarti tanah itu menjadi tanah yang memang ada sertifikatnya, ada nilainya, tapi dia tidak menghasilkan untuk Anda. Paham ya? Nah, ketika Anda nanamnya cabai, nggak mungkin dia keluarnya nanti buah mangga. Anda nanamnya pohon jati, nggak mungkin nanti jadi pohon sengon. Nggak mungkin, gitu loh. Dan lamanya menanam, lamanya mereka memberikan buah untuk kita, memberikan manfaat untuk kita yang menanam, itu tergantung pohon yang kita tanam. Lalu tergantung juga dari perawatan kita. Benar enggak? Nah, layak enggak seorang petani yang menanam, menyiram, memupuk setiap hari, dia memetik buah dari apa yang dia tanam? Layak enggak? Berhak enggak? Berhak. Ya, berhak teman-teman. Ya, jadi itu yang kita peribahasakan. Memang sekarang ini kelihatannya enggak ada apa-apa, teman-teman. Ya,
Tapi ya, ketika kita sebagai pebisnis tahu ini mesin uang, kita harus paham BBM mesin uang ini apa. BBM mesin uangnya Atomi itu belajar itu yang nomor satu, ya. Itu belajar, nggak ada yang lain BBM-nya. Sekarang saya mau tanya, truk ya, kemarin saya sharingkan ya, Facebook saya itu tonton, itu yang kemarin saya kasih kasih ke one day seminar di Jogja ya. Teman-teman pahami di situ ya bahwa BBM kita itu edukasi, nggak ada yang lainnya. Sebuah kendaraan pun ya, sebuah mesin pun itu masing-masing dia hanya bisa bekerja kalau dia memakai BBM yang sesuai dengan mesin itu. Contoh, sebuah truk kalau dia BBM-nya adalah solar, kemudian dikasih Pertamax, dia tidak akan bisa jalan dengan baik, ya. Nah, demikian juga mobil mobil sport harusnya RON 100 dia kasih, tapi Anda ngasihnya nggak usah solar lah, kasih Pertalite. Jalan-jalan tapi dededet 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 nggak nendang begitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, ayo kita paham di sini ya. Bisa dipahami ya Mbak Windy? Diumamakan petani ya Mbak. Ya. Jadi Siap, aku siap. tuh ketika aku daftar, aku ki DKI sebuah lahan. Tapi ketika aku tidak mensertifikatkan, maka orang lain bisa mengambil lahan itu. Karena belum hakku. Maka itu aku sertifikatkan. Dengan apa? 10.000 rupiah. 10.000 PV. Seperti itu. Nah setelah aku sertifikatkan, itu lahan itu untuk aku. Aku mau apain? Bebas. Ya toh. Mau ditanemin hotel juga boleh. Nah, untuk ditanemin kos-kosan atau gubuk derita juga boleh. Nah, harga yang dibayar sesuai tanaman yang Anda tanam dan nanti apa yang akan Anda dapetin dari situ. Ya. Jadi semuanya itu tergantung kita. Kita nanam apa? Ya. Mbak Windy mau nanam apa? Mau nanam cabai boleh, boleh. Ya toh? 10.000 Putus-putus Mbak Win. nan Putus-putus sayangku. 200.000. Kalau kita Heeh. nanamnya jati, ibaratnya sih panennya banyak. Iya. Oh ya, Heeh. Iya benar maaf seperti itu. maaf. 10.000 Ya ibaratnya. Bu, Nah, nah, lahan itu kalau misalkan kita menanam cabai Bu. ya, ya seperti itulah kasarannya ya. Ini gambaran secara sederhananya. Oke, oke. Ada yang Ya lain? Bu. Si Ayin atau Baby atau Bu Umbar, boleh Bu Aci, Koweli, silakan. Selo. Nambahin aja sih Bu, untuk Mm-mm. menjawab pertanyaannya Bu Windy. Kalau saya kadang-kadang jawabnya gini Bu Windy, jadi kita tuh nggak jualan, tapi misalnya gini, ada tetangga kita itu mau jual tanah atau jual rumah, kita bantu jual kan kita bukan jualan tapi kita dapat komisi. Ya itu gede mak gedebruk banyak tergantung luas tanahnya, harga rumahnya. Nah, Goyang ya Atomi goyang. itu mirip-mirip dengan itu, tetapi produk sehari-hari kecil-kecil kayak hujan itu loh. Ya itu bisa gerimis sampai nanti hujan deras. Sehingga bisa menghasilkan komisinya itu nggak kayak nek orang beli tanah, beli rumah itu kan mungkin tahunan sekali ya, nggak mungkin orang belanja. Nek orang sabunan, samponan itu kan hampir habis beli lagi. Itu yang membuat kita itu dapat royaltinya terus-terusan, dapat komisinya. Tinggal rajin-rajin aja cerita ke banyak orang, kecil-kecil, sedikit demi sedikit jadi bukit gitu. Kalau saya jelaskannya gitu Bu Windy. Ya semoga nanti monggo nek misalnya mau berbagi gitu, jadi orang bisa memahami gitu. Kita dapat komisi, tapi ini enaknya kan pakai sistem ya. Nek kayak kita jadi broker itu kan nggak pakai sistem.
Hanya kalau broker yang resmi, Raywet, Breakton, dan sebagainya itu dia kan harus daftar. Sehingga dia jadi broker yang terverifikasi. Nah, di Atomi juga sama. Ya, kita hanya reseller dan sebagainya, nggak daftar, nggak punya membership, itu kayak maklar liar. Tapi nek kita itu daftar di perusahaan, itu tuh resmi. Sehingga kita bisa membentuk tim tim broker gitu ya, tim perantara tanpa batas kedalaman dan omsetnya tim kita itu jadi omset kita. Jadi cilik-cilik tetapi gulung banyak bisa banjir bandang sampai 1 miliar sebulan. Nah, mentoknya di situ ya, selangnya gitu, saluran airnya itu mentok 1 miliar sebulan. Wes ora iso nambah kira-kira gitu. Ya, jadi penghasilan apa itu ya, sudah imperial itu bonus pairingnya itu kan 15 juta sehari itu. Sudah nggak bisa nambah. Ya gitu aja sih kira-kira. Ya, Ya, makasih Bu Ida. kasih. Ya. Ya, jadi kita bisa bisa menggambarkan ya. Ya, kalau memang dia seorang agen properti atau dia seorang agen asuransi, boleh disampaikan seperti yang disampaikan Koweli ya, seperti itu. Tapi ketika Anda bertemunya adalah orang-orang yang tidak punya pengalaman yang seperti itu, ya tetap saja ya kita mikir bahwa eh, dia akan mikir bahwa agen properti, agen asuransi pun dia akan mengambil keuntungan atas dirinya. Ya, nah kalau kita ketemu orang seperti itu, wah yo podo wae kamu sama broker sama ini ya. Tetapi Anda bisa memilih sebagai petani ya, seperti seorang petani. Tinggal kita menggambarkan ke siapa lah. Ya, bisa juga seperti saluran pipa air ya. Kalau saya dasarnya itu yang saya sampaikan adalah dasar filsafah bambu moso ya, bambu moso, kemudian moso bambu itu bambu yang gede sekali itu. Nah, itu nanemnya itu tidak sehari 2 hari, 5 tahun. Ya, 5 tahun bambu ini tidak nongol ketika ditanam dari benih, dia tidak nongol ke permukaan. Tapi dia bertumbuh di menguatkan akarnya dulu. Begitu 5 tahun dia nongol di permukaan, bambu itu kecepatan untuk bertumbuhnya itu luar biasa dahsyat dan itu bisa menjadi bambu yang besar dan kuat. Nah, ini filsafah bambu moso. Jadi mungkin belum nampak, enggak apa-apa. Ya, kita kuatin jaringan. Ini filsafahnya. Tapi Chairman juga memberikan apa itu gambaran begitu, ilustrasi bahwa ini adalah seperti kita membuat saluran air. Anda lebih baik menimba air, membawanya jauh, atau Anda sekarang ini berjuang untuk membuat pipanya dulu. Air itu belum mengalir, beberapa waktu sampai kedalaman yang seberapa kita butuhkan ya. Itu belum mengalir apapun, tapi begitu saluran air jadi, air itu akan melimpah ruah. Nah, bisa toh? Bisa. Jadi kita kasih gambaran sesuai sesuai keadaan orang-orang yang kita temui. Karena menurut saya gini ya teman-teman, cara pandang seseorang ya, cara berpikirnya orang itu beda-beda ya, sama seperti skincare ya. Skincare ada yang cocok dengan derma, ada yang nggak cocok derma padahal ya bagus banget ya dan itu bisa untuk kita treatment untuk jerawat kita, kesensitifan kita ya. Contohnya kayak selo nih ya, selo nggak bisa pakai derma, dia malah justru bisanya pakai hydra. Nah, bisa boleh ya kan? Nggak ada yang larang. Jadi kita harus lihat ya. Eh, kita boleh belajar. Sekarang ini kan kalau saya katakan gini ya, belajar itu seumur hidup. Setiap kita bertemu seseorang, coba dievaluasi, dibuat catatan ya. Saya itu gitu, dulu gini. Oh, oke, saya mau menemui orang yang kaya. Dia adalah pengusaha ini saya catat siapa nih? Saya udah tahu di gambaran. Hasilnya ketika saya ngomong hal yang sama,
dengan saya ngomong hal yang sama ini dengan seorang yang sederhana, ibu rumah tangga yang dia tidak bekerja dan lain-lain. Kemudian saya berbicara lagi dengan seorang guru, pegawai, dan seterusnya, begitu ya. Manakah yang bisa kemudian closing itu saya buat datanya. Dari situlah saya belajar. Oh, yang ini nggak tepat nih. Kayaknya kurang tepat untuk orang kaya. Oh, kayaknya ini kurang tepat nih. Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga yang sederhana cara berpikirnya. Bukan saya disclaimer ya, bukan saya merendahkan ibu rumah tangga, tidak. Ada banyak ibu rumah tangga ya, karena memang dia tidak update ya dengan pengetahuannya ya. Kemudian dia hanya di rumah ngurusin anak ini, eh, eh, apa kesibukan rumah tangga seperti itu, sehingga dia tidak update. Sehingga cara berpikir dia pun berbeda ya, seperti itu. Jadi bagus sekali ya tadi Koweli boleh memperumpamakan seperti itu boleh ya. Kita lihat aja lah ya orangnya kayak apa. Nah, misalnya Ci Ayin nih. Ci Ayin dia kan buka apa interior ya, interior gorden apa ya kan. Nah, itu kan bisa membuat perumpamaan gitu ya. Saya kalau mengerjakan memasang gorden, kira-kira berhak enggak saya dikasih komisi? Kan kayak gitu. Gordennya sama, kalau masang sendiri monggo segini. Silahkan ya. Tapi karena saya yang memasangkan, saya mendapatkan jasa itu. Bisa, bisa ya. Kita fleksibel, tapi kita membahasakannya seperti itu, Pak. Kita tekankan kalau saya lebih senang menekankan bahwa kita nggak jualan, wis toh. Apapun nggak jualan. Ada lagi silakan yang mau bercerita, boleh. Bu, satu lagi, Bu. Mm-mm. Eh, Terkadang kan kalau kita ketemu dengan orang, pernah saya bawa produk, nah istrinya tertarik, suaminya bilang, ah itu biasalah, di mana-mana kalau MLM itu begitulah. Saya bilang, enggak, ini apa, di bisa diwariskan ke sampai ke generasi Hmm. ketiga. Saya bilang, semua itu sama lah, MLM itu begitulah janjinya. Ya. Oke, ini Bu Lydia pasti sudah bicara tentang bisnis. Benar? Karena Udah dia bicara. ini apa, dia bilang saya udah banyak ikut-ikut yang MLM MML Nah, begitu. iya. Nah, Bu, ini ada miss-nya di sini, Bu, mungkin ya. Ini coba dievaluasi benar nggak apa yang saya tarik garis merahnya ini. Karena Bu Lydia mungkin sudah ngomong bahwa ini nanti Ibu kalau kalau memakai produk ini, Ibu nanti dapat benefit atau keuntungan mendapatkan cashback atau yang lainnya. Nggak usah Bu, ya. Jadi Ibu lebih pada gini, aku pakai, coba saja deh. Kamu belinya di sini sudah selesai. Aku pakai, cobalah. Menurutku bagus, kalau nggak percaya kamu coba deh. Itu Bu. Udah nggak usah ngomongin tentang nanti dapat benefit apapun. Enggak, Kecuali dia tanya. ya ada dia tanya. Cuman maksudnya dia tahu, oh kalau itu tuh pasti MLM lah, dia bilang pasti kan ada begini-begininya. Dia yang sudah ngomong duluan begitu. Hmm. Terus? Ya kalau sudah diomong begitu saya jadi enggak ada sanggahan lagi yang bisa ada Oh, jawaban. Bu Lydia, kalau sudah dia memang sudah seperti itu, Bu Lydia boleh gini. Yang salah di MLM apa, Pak? Tuh. Dan Bapak sudah pelajari belum tentang Atomi, model MLM yang seperti apa? Tiap perusahaan itu berbeda, Pak. Nah, kami itu beda. Kami itu platform bisnis yang dia ketika kita belanja langsung di satu sumber yang sama tanpa harus melalui saya, Pak. Jadi Bapak bisa langsung belanja sendiri. Sama seperti Shopee, Tokopedia. Sekarang Shopee saja ya, itu dia membuat Movalah,
Sociala, seperti itu. Itu apa toh? Itu affiliate, teman-teman, yang dikemas dengan model jejaring. Tetapi memang jejaring, tetapi karena kita harus belanja memakai kodenya dia, gitu loh. Siapa gitu ya? Ada sponsornya. Nah, akhirnya nanti menjadi model-model kayak orang mancing keributan itu, ya. Lama-lama orang kalau dipancing, mancing, ya, wah asik aku mau cuman dapat 3.000 aja udah sorak-sorai, ya. Habis itu, belanja segini aku ngenalin satu orang aku dapat 3.000. Kalau aku ngenalin ke 10 orang ini belanja semuanya, saya dapat 30. Kalau 100, terus seterusnya seperti itu, 300.000. Akhirnya kita memberikan kail tidak hanya dengan umpan yang kecil, kita sendiri akan serakah. Karena iming-imingannya bicaranya tentang uang terus, ya. Nah, ini akan terjadi nanti bom. Begitu orang sudah banyak yang tahu belanjanya di sini, maka dia akan cut. Saya tutup, tidak ada belanjaan lewat sini, lewat kamu. Enggak laku. Enggak laku kodenya Anda. Apa sih namanya, kode apa sih kok namanya? Referensi ya. Referral kode Referral. itu tidak laku lagi. Benar ya kok? Apa sih namanya kok? Ya, referral, Bu. Ya, Referral. kode referral itu tidak laku lagi. Nah, ketika tidak laku, tapi orang kan sudah tahu belanjanya di sono no, gitu ya. Kok belanjanya di sono no, gitu kan? Udah Anda kayak orang di PHK lah. Ini perusahaan udah jalan, udah mesinnya udah tahu, cukup 1-2 orang saja selesai, Anda di PHK kasarannya kayak gitu. Kalau Atomi kan enggak. Itu. Ya, ini lagi rame sekali. Mova, Soca, kemudian apalagi itu lagi rame banget. Nah, teman-teman pikirkan, 1 jam Anda kenalin itu, dengan 1 jam Anda kenalin Atomi, hasilnya sama apa tidak? Ya, Anda buang waktu, ya. Nah, jadi Bu, kasih tahu aja, Atomi itu berbeda, Pak. Memang MLM, tapi berbeda. Kenapa? Semua punya hak yang sama dan semua bisa melampaui siapapun yang mengenalkan. Kenapa? Di sini siapa yang mengenalkan lebih banyak dan bisa menjaga kekuatan 2 kaki, menjaga kepercayaan, itulah nanti yang akan sukses. Kalau tidak, dia tidak akan pernah sukses. Begitu. Ya, jadi ibu sendiri harus paham, harus tetap ada jawaban yang mengedukasi. Jadi Bapak kalau nggak percaya, Pak, dicoba dulu. Toh daftar gratis, Pak. Nah, ketika dia udah daftar, dia belum pakai produk pun, nggak apa-apa, Bu. Tapi ketika 6 bulan, kan ID dia akan mati. Kita follow up lagi. Yang penting Ibu berjuang untuk di satu kakinya harus ada orang. Tuh, Bapak nggak diem aja, toh. Saya tetap nggak naruh orang di sini loh. Ada 1 orang, 2 orang. Nah, di situ pasti akan timbul kepercayaan. Oh iya ya, ini sistem ini. Kok bisa kamu ngerjain punya aku? Iya, karena ini sistem. Sistem yang membawa kita nanti sukses bersama, Pak. Bukan hanya saya. Saya tugasnya hanyalah menolong, memberikan solusi untuk produk dan peluang untuk nanti suatu saat, misalnya Bapak memang butuh ini, Bapak bisa dapetin uang di sini. Gitu. Oke? Harus bisa, ya, harus bisa menjelaskan bedanya MLM Atomi dengan yang lain, ya. MLM karena kalau kita ngomong networking itu kan jaringan. Nah, jaringan itu bicara katanya itu MLM, multi level. Seharusnya tidak. Kalau saya ngomong tidak. Multi levelnya yang seperti apa? Kalau di Atomi multi levelnya itu hanya karena apa? Karena Atomi harus paham referralnya ini siapa. Makanya harus ada jejaring. Gitu loh. Supaya apa? Atomi tidak salah orang. Gitu loh. Ngasihnya harusnya ke
bully dia karena itu bully dia yang mereferensikan, tapi ternyata ngasihnya ke Mbak Nina. Loh, celaka, ya toh? Maka itu butuh ini. Nah, jejaring ini tanpa ada batasan itu bikin kita lebih cepat seharusnya untuk mendapatkan yang namanya passive income. Yang penting orang yang sudah ada jangan lupa di follow up. Oke? Wait. Udah 41 menit, saya berhenti di sini. Ya, saya rasa itu ya pagi hari ini. Terima kasih. Terus belajar ya teman-teman, terus belajar, terus berjuang. Dan belajar itu buat saya itu kan referensi untuk kita mengerjakan ya, eh, memiliki gambaran yang lebih baik untuk kita mengerjakan. Artinya mengerjakan di sini adalah kita bergerak. Lalu selanjutnya itu kita apa itu namanya berpikir bahwa setiap kita itu harus punya impian. Impian itu nanti yang akan membawa kita pada tujuan kita, yang menjadi mercusuar kita. Kita akan kemana bergeraknya. Paham ya teman-teman ya? Yuk hari ini sebelum kita mengawali pekerjaan kita, memperkenalkan Atomi ya dan yang lainnya, siapa mau berdoa silahkan. Boleh memakai yang muslim, boleh ya siapapun boleh. Silahkan. Nggak ada? Mbak Nina buka mic. Iya, silahkan Mbak Nina. Suaranya kok nggak keluar ya Mbak? Apa nggak keluar, Bu? Pakai headset. Iya, pakai Coba headset. headset. Oh, hah? Keluar Nggak nggak? keluar, Bu. Oh ya, sekarang keluar. Ya, tadi nggak keluar. Oh, Ya, iya, iya. silahkan Siap. Mbak Nina. Ya, mari kita satukan hati. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang mengatur kami, mengatur kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya bahwa setiap rencanamu hari ini buat kami, Engkau yang mengatur Bapa. Bapa berkati setiap apa yang sudah kami rencanakan hari ini. Berkati setiap kendaraan kami. Berkati setiap produk dan niat yang kami bawa hari ini. Agar semuanya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kehidupan kami, buat masa depan kami, dan terutama untuk kebahagiaan keluarga kami. Bapa, kami mohonkan semuanya ini kepadamu, Bapa. Berkati juga tim kami yang lain yang hari ini belum bisa hadir di meeting hari ini. Kiranya Engkau juga jaga mereka, Engkau berkati mereka setiap langkah mereka. Berkati juga jaringan-jaringan kami yang mungkin saat ini belum aktif. Kiranya Bapa sendiri yang sentuh dan jamah mereka, Bapa, menggerakkan hati, jiwa, dan pikiran mereka agar mereka lebih terbuka lagi untuk menerima perubahan, untuk menerima semua edukasi yang kami berikan. Bapa, semua doa dan ucapan syukur kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Selamat beraktivitas teman-teman. Kita serukan semangat kita. Yuk, open mic. 1, 2, 3. Terus belajar, terus berjuang, terus bergerak. Yuk, semangat semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ida. Ya, Kasih, ya, Mbak Ida. ya, semangat baby semuanya. Nina. Pergi di kantor orang nih, semoga ketemu Oh, sama Selamat, saya juga. Paci. wah, ya luar biasa Paci. Ya. Menaker nih. Selamat, Cicu. Yo, luar biasa. Semangat Bu Aci. Ya. Ya.